Cerita ini diperlihatkan di perbatasan terluar wilayah Black Corner, keheningan pegunungan yang biasanya sunyi mendadak terusik oleh pergerakan puluhan sosok misterius berjubah hitam. Mereka bergerak dengan sangat tenang, seolah menyatu dengan bayangan. Hingga akhirnya, langkah mereka terhenti tepat di depan gerbang utama, gerbang pedang iblis. Melihat kedatangan tamu tak diundang tersebut, para penjaga segera bereaksi keras dengan mengangkat senjata mereka. Pada saat yang sama, pemimpin jubah hitam dengan suara tua yang samar bertanya dengan nada datar, apakah benar wilayah Black Corner berada di balik gerbang ini? Namun demikian, alih-alih menjawab dengan hati-hati, pemimpin penjaga justru membalas dengan bentakan dingin dan pengusiran tegas. Menyatakan bahwa tempat ini bukan wilayah yang bisa dimasuki sembarangan. Mendengar reaksi tersebut, pemimpin jubah hitam tertawa kecil, seolah justru merasa puas karena telah menemukan lokasi yang tepat. Tak lama kemudian, ia dengan santai memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua orang tanpa menyisakan satupun nyawa. Seketika suasana berubah drastis. Para penjaga segera meniup peluit bambu sebagai tanda peringatan darurat ke dalam gunung. Akan tetapi, sebelum suara peringatan itu sempat menggemas penuhnya, tubuh sang penjaga telah lebih dulu meledak menjadi kabut darah akibat serangan kilat yang nyaris tak terlihat. Tak berselang lama, ribuan murid gerbang pedang iblis berhamburan keluar dengan amarah membara, dipimpin oleh seorang ahli kelas Dou Huang yang memancarkan aura kuat. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, pemimpin jubah hitam sudah muncul di hadapannya seperti hantu. Hanya dengan satu kibasan lengan baju, tubuh sang Dou Huang langsung hancur menjadi debu. Melihat itu, pemimpin jubah hitam tanpa emosi menginstruksikan anak buahnya untuk segera bergerak ke unit-unit lain dan memastikan bahwa hanya kelompok mereka yang tetap berdiri di seluruh wilayah Black Corner. Sementara itu, di sisi lain, wilayah Akademi Jianan justru sedang berada dalam kondisi puncak kegembiraan. Hari itu merupakan perayaan besar bagi para siswa baru yang masuk serta promosi siswa senior ke Akademi Dalam. Oleh karena itu, lapangan terbuka dipenuhi lautan manusia, menciptakan keriuhan yang bahkan seolah menembus awan. Di tengah lapangan berdiri dua patung raksasa yang sangat mencolok. Beberapa siswi baru yang penuh rasa ingin tahu pun bertanya kepada senior mereka mengenai identitas patung pemuda tampan yang berdiri berdampingan dengan patung kepala sekolah. Menanggapi hal itu, siswi senior segera menjelaskan dengan nada bangga bahwa pemuda tersebut adalah lulusan paling legendaris Akademi Tokoh yang mendirikan Gerbang Pan dan Gerbang Xiao. Mendengar penjelasan itu, para siswa baru akhirnya memahami bahwa keamanan yang mereka nikmati saat melintasi wilayah ganas ini sepenuhnya adalah berkat reputasi besar pemuda dalam patung tersebut. Di atas panggung tinggi, Sucian mengamati suasana ceria itu dengan senyum hangat di wajah tuanya. Sambil menatap patung Xiaoyan, ia bergumam pelan seolah berbicara pada angin mengenai kerinduannya, serta rasa penasaran tentang pencapaian luar biasa. Apa yang kini telah diraih Xiaoyan di Central Plains. Tak lama kemudian, tiga tokoh utama akademi saat ini, Xiaoyu, Hujia, dan Wu Hao, datang menghampiri. Hujia dengan gaya bicaranya yang blak-blakan langsung menggoda Sucian soal kerinduannya pada Xiaoyan. Namun sebaliknya, Wu Hao dengan wajah serius menyatakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini kemungkinan sudah mencapai level yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Xiaoyu pun menambahkan bahwa sejak 10 tahun lalu, Xiaoyan sudah memiliki keberanian untuk menantang ahli kelas Daozun. Mendengar percakapan itu, Sucian hanya tersenyum tipis. Namun tiba-tiba raut wajahnya berubah. Ia merasakan sesuatu. Aura pembunuh yang sangat pekat sedang meluncur cepat ke arah mereka. Tanpa menunda lagi, Sucian segera memerintahkan Wu Hao agar unit penegakan hukum serta para tetua bersiap dalam posisi tempur. Dan benar saja, tak lama kemudian, sekelompok besar bayangan hitam muncul di langit di atas akademi, mengepung dari segala arah, dan secara paksa mengubah langit cerah menjadi gelap dan mencekam. Meski situasi berubah tegang, Sucian tetap berusaha tenang. Dengan suara dalam, ia menyatakan bahwa akademi saat ini sedang mengadakan perayaan besar, sehingga tidak menerima kunjungan dari pihak luar. Namun, pemimpin jubah hitam, Hun Yu membalas dengan suara beriak yang dingin dan mengancam. Tanpa basa-basi, ia memerintahkan agar seluruh penghuni segera mengosongkan wilayah Black Corner dalam waktu 2 jam.
Mendengar tuntutan itu, Sucian langsung menegaskan dengan nada tegas bahwa permintaan tersebut adalah lelucon yang mustahil untuk dikabulkan. Ekspresi Hunyu pun langsung berubah dingin. Ia kemudian membalas dengan ancaman yang menusuk tulang. Jika perintahnya diabaikan, maka ia akan membantai semua orang tanpa terkecuali. Namun, situasi benar-benar mencapai titik didih ketika salah satu bawahan Hunyu tiba-tiba memperhatikan patung Xiaoyan di bawah mereka. Begitu mendengar laporan itu, ekspresi Hunyu langsung menggelap. Aura kebencian pekat meledak dari tubuhnya. Dengan suara yang syarat niat membunuh, ia menyatakan bahwa awalnya ia masih berniat memberikan sedikit belas kasihan. Akan tetapi, karena keberadaan patung musuh besar klan mereka, tempat ini harus berubah menjadi lautan darah. Detik berikutnya, Hunyu tanpa ragu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan kemudian ia menjatuhkannya dengan dingin. Serang! Seketika seluruh pasukan berjubah hitam meledak maju, menyebarkan aura pembunuh yang mengerikan ke setiap sudut Akademi Jianan. Bencana besar wilayah Black Corner akhirnya benar-benar dimulai. Mendengar teriakan dingin yang dipenuhi niat membunuh dari langit, Sucian dan seluruh jajaran petinggi Akademi mengalami perubahan ekspresi yang sangat drastis. Namun menyadari bahwa kelompok berjubah hitam tersebut memiliki kekuatan yang tidak terukur. Maka Sucian segera memberikan instruksi dengan suara rendah agar sinyal darurat dikirimkan kepada gerbang Xiao. Tak lama setelah itu, Hujia bergerak cepat melepaskan suara sinyal dari jarinya yang kemudian meledak di angkasa. Kemudian melihat hal itu, puluhan sosok dari gerbang Xiao yang dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tegas segera bergegas muncul di langit. Sucian menjelaskan bahwa mereka sedang menghadapi masalah yang sangat serius dari lawan yang tidak dikenal. Akan tetapi, Hunyu yang memimpin kelompok jubah hitam hanya memberikan senyuman tipis dan menganggap remeh kehadiran para bantuan yang baru tiba tersebut. Pihak gerbang Xiao mencoba menegaskan dominasi mereka di wilayah Black Corner dan menanyakan kesediaan lawan untuk berhadapan dengan kekuatan mereka. Namun demikian, Hunyu hanya melambaikan tangan sebagai isyarat kepada dua anak buahnya untuk bertindak. Hanya dalam waktu 10 napas, pemandangan mengerikan terjadi saat puluhan ahli gerbang Xiao tewas seketika dengan dada yang ditembus oleh rantai hitam misterius. Sementara itu, melihat hal itu, pemimpin gerbang Xiao menyadari dengan wajah pucat pasi bahwa lawan yang mereka hadapi adalah elit Dozun yang jauh melampaui level mereka. Kejadian tragis ini membuat ribuan siswa yang menyaksikan dari lapangan bawah tertegun dan kepanikan mulai menyebar dengan cepat karena melihat para pelindung mereka gugur begitu mudah. Melihat tekanan yang semakin menyesakkan, Wu Hao tidak menunjukkan niat untuk mundur sedikit pun dari posisinya. Sebaliknya ia menyerukan kepada para sesepuh untuk menyerang bersama meskipun ia sendiri merasakan tekanan yang sangat berat. Tak lama setelah itu, Hunyu kembali melambaikan tangan dan mengirim 5 individu jubah hitam setingkat Dozun bintang 5 untuk memadamkan perlawanan. Wu Hao menebaskan pedang beratnya dengan amarah yang meledak. Namun serangan tersebut hancur hanya dengan satu jentikan jari dari salah satu lawan. Bahkan dampak serangan itu membuat Wu Hao terpental jauh hingga memuntahkan darah segar dari mulutnya. Melihat situasi tersebut, Sucian segera bergerak cepat menangkap tubuh Wu Hao dan mengerahkan seluruh duci miliknya untuk bersiap menghadapi benturan berikutnya. Di sisi lain, bantuan terakhir dari kedalaman akademi muncul dengan kehadiran dua sosok legendaris Old Qian dan Old Bai. Untuk sesaat Sucian sempat merasakan secerca harapan. Namun kondisi kembali memburuk saat Hunyu memerintahkan pasukannya untuk segera mengakhiri kekacauan ini tanpa membuang waktu lagi. Seorang elit dari klan Hun yang memiliki kekuatan setingkat Dosheng maju ke depan, memancarkan aura yang begitu luas hingga membuat atmosfer di sekitar akademi menjadi gelap. Pada saat itu, melihat hal itu, Old Qian dan Old Bai gemetar hebat karena menyadari bahwa sepanjang hidup mereka belum pernah menghadapi tekanan absolut seperti itu. Sucian hanya bisa tersenyum tragis, merasa bahwa hari ini benar-benar akan menjadi hari terakhir bagi eksistensi Akademi Jianan. Kendati demikian, keputusasaan telah menyelimuti seluruh tempat. Elit Dushek tersebut menyatakan bahwa keterlibatan akademi dengan sosok yang ada dalam patung Xiaoyan adalah sebuah dosa besar yang harus dibayar mahal. Tak lama setelah itu,
Ia melepaskan 2 serangan kilat yang membuat pertahanan Old Qian dan Old Bai runtuh seketika hingga mereka tergeletak tak berdaya. Kemudian melihat patung Xiaoyan yang berdiri tegak dan dianggap merusak pemandangan, elite Dosheng itu membentuk tangan energi raksasa berukuran ribuan kaki untuk menghancurkan simbol tersebut. Melihat hal itu, Su Chen yang sudah pasrah berbisik kepada Wu Hao dan Shoyu agar segera mencari celah untuk melarikan diri bersama para siswa. Sementara para tetua akan memberikan perlawanan terakhir sebagai pengalih perhatian. Namun Shoyu tiba-tiba berteriak dengan penuh keterkejutan karena melihat patung tersebut tetap berdiri kokoh tanpa kerusakan sedikit pun setelah debu hasil ledakan menipis. Pada saat yang sama melihat hal itu, elite Dosheng lawan tampak sangat terheran-heran dan kehilangan ketenangannya. Di sisi lain, Hunyu mendadak merasakan firasat buruk yang sangat kuat dan berteriak agar bawahannya segera mundur secepat mungkin. Tiba-tiba sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari arah atas patung yang mengejek keberanian seorang ahli level rendah yang mencoba menghancurkan simbol dirinya. Tak lama setelah itu, kepulan debu sepenuhnya menghilang dan memperlihatkan sosok pemuda berbaju hitam yang berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Kemudian melihat lawan yang mencoba menghancurkan patungnya, pemuda itu hanya mengepalkan tangan kirinya dengan gerakan yang sangat lembut. Melihat hal itu, elit Daosheng Clan Hun yang tadi begitu perkasa secara instan meledak menjadi kabut darah tanpa sempat mengeluarkan jeritan sedikit pun. Kejadian luar biasa ini membuat Hunyu mundur dengan wajah pucat pasi, seolah-olah baru saja melihat hantu, seraya meneriakkan nama Xiaoyan dengan suara yang bergetar hebat. Pada akhirnya mendengar hal itu, seluruh orang di akademi terdiam dalam ketidakterikatan, menyadari bahwa sang murid legendaris setelah kembali tepat pada waktunya untuk menyelamatkan mereka dari ambang kematian. Suasana di seluruh penjuru Akademi Jianan mendadak sunyi senyap saat ribuan pasang mata terpaku pada sosok berbaju hitam yang berdiri tegak di atas kepala patung. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan membuat jubah hitam pemuda itu berkibar. Sementara rambut hitamnya yang terurai menambah kesan wibawa yang mendalam. Di mata mereka yang hadir, punggung yang tampak sederhana itu terasa sekuat dan seberat gunung yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, melihat kemunculan tersebut, Su Qian dan para tetua yang sebelumnya telah kehilangan harapan, seketika merasakan semangat mereka berkobar kembali, menyadari bahwa penyelamat mereka telah tiba. Di sisi lain, Shoyu menutupi bibir merahnya dengan tangan menunjukkan rasa tidak percaya yang sangat dalam. Kendati demikian, sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Punggung familiar itu tetap menjadi bayangan yang selalu ia ingat, meskipun kini terasa jauh lebih mantap dan dewasa. Tak lama setelah itu, keriuhan pecah di antara kerumunan siswa yang mulai membicarakan tentang kemunculan senior legendaris tersebut. Selain itu, melihat kekuatan Xiaoyan yang mampu menghabisi lawan yang bahkan tidak bisa ditahan oleh Old Qian dan Old Bai, para siswa merasa seolah-olah sedang menyaksikan sebuah legenda hidup. Melihat kehadiran Xiaoyan yang mendadak, wajah Hunyu dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Tanpa ragu sedikit pun, ia berteriak dengan suara tegas agar seluruh pasukannya segera mundur. Mendengar hal itu, puluhan ahli dari aula jiwa yang semula tampak begitu arogan, kini berhamburan melarikan diri ke berbagai arah di langit. Namun demikian, Xiaoyan hanya tersenyum dingin sambil mengatakan bahwa karena aula jiwa sendiri sudah ia hancurkan, maka tidak ada alasan bagi para sisa-sisa pengikutnya untuk terus hidup di dunia ini. Tak lama setelah itu, Xiaoyan mengangkat kakinya dengan lembut dan menghentakkannya ke udara. Seketika sebuah riak energi tak terlihat melesat dengan kecepatan kilat mengejar para pelarian tersebut. Tanpa ada peringatan apapun, tubuh para Douzun hingga Douzun di langit meledak menjadi kabut darah yang berceceran, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus indah bagi para saksi di bawah.